Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Ramansyah dari Teknik Industri Kelas Teknik Universitas Brawijaya akan mempresentasikan artikel ilmiah konseptual berjudul Pengaruh PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang, untuk yang kedua tujuan, yang ketiga dan hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pertama kita mulai dengan latar belakang. Latar belakang COVID-19 atau yang biasa dikenal virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini terindikasi pertama kali di Wuhan, Cina. Kelompok yang paling rentan terkena virus ini adalah mereka yang memiliki pertahanan kekebalan rendah seperti orang tua dan anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menerapkan PSBB atau pembatasan sosial besar-besar untuk mengurangi penyebaran wabah virus ini. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari artikel ini yaitu satu, memahami tentang penyebaran virus corona di Indonesia. Dua, memahami tentang pelaksanaan PSBB. Yang tiga, memahami tentang dampak penerapan PSBB. Yang selanjutnya yaitu berupa hasil dan pembahasan. Persebaran yang pertama adalah persebaran COVID-19 di Indonesia. Coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19 adalah keluarga besar dari virus yang biasa menyerang manusia dan hewan. Di Indonesia sendiri, virus ini masuk pada tanggal 2 Maret 2020 sesuai dengan keputusan Presiden Jokowi. Seiring berjalannya waktu, wabah ini mulai menyebar ke wilayah di tanah air. Catat, tanggal 6 Mei 2020 sudah hampir 12.438 orang di Indonesia yang terkena virus ini. Yang diantaranya 9.226 orang sedang dirawat, 895 orang meninggal akibat virus ini, dan 2.317 dinyatakan sembuh dari virus corona. Selanjutnya, di sini merupakan gambar dari kasus provinsi di Indonesia yang memiliki 5 kasus terbanyak, yakni Pulau Jawa, yang paling banyak yaitu DKI Jakarta terkonfirmasi 4.770 dari 12.438 di Indonesia. Berdasarkan grafik yang di bawahnya merupakan grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia dengan rentan waktu hampir 2 minggu. Berdasarkan grafik di samping, kasus corona di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari minggu ke minggu. Berselang 2 bulan dari awal bulan Maret, di mana kasus pertama kali masuk ke tanah air pada tanggal 2 Maret, hingga kini pada awal bulan Mei sudah mencapai 12.438 orang terkonfirmasi dengan angka yang sembuh lebih banyak dibanding angka kematian. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan penduduk atau kekarantinaan kesehatan di suatu wilayah Indonesia. Untuk melakukan PSBB, pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan yang dibatasi selama PSBB. Yang pertama adalah operasional transportasi umum. Saat PSBB, transportasi umum tetap berjalan, namun ada pembatasan jumlah kuota orang dalam masing-masing transportasi dan pemberian jarak antar penumpang. Saat ini, penggunaan masker wajib untuk penumpang yang akan menggunakan transportasi umum. Yang kedua, yaitu kegiatan belajar mengajar dan tempat kerja. Aktivitas sekolah maupun perguruan tinggi harus terhenti selama PSBB. Pemerintah menyiasati hal ini dengan memperlakukan pembelajaran secara daring agar para pelajar dan mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan mereka. Untuk tempat kerja diganti dengan cara work from home, mengupayakan bekerja di rumah untuk mencegah adanya kerumunan, namun kantor dan instansi strategis tetap bisa berjalan. Yang ketiga yaitu kegiatan keagamaan. Untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, pemerintah beserta petinggi masing-masing agama menyarankan untuk melakukan ibadah di rumah dan tidak merayakan hari besar keagamaan di luar rumah untuk tidak menciptakan kerumunan. Dan yang keempat yaitu fasilitas umum. Untuk selanjutnya, menutup seluruh fasilitas umum seperti objek wisata, mal, dan sebagainya. Untuk hal ini untuk membantu salah satu program yaitu melaksanakan physical distancing. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan sosial dan budaya. Sama seperti pembatasan fasilitas umum, dengan menyediakan adanya perkumpulan secara besar-besaran seperti acara adat, perayaan adat, konser, atau sebagainya. Dan selanjutnya, wilayah Indonesia yang berstatus PSBB. Di Indonesia sudah terdapat
18 wilayah yang mengajukan PSBB dengan rincian 14 wilayah disetujui dan 4 lainnya ditolak oleh Menteri Kesehatan karena diminta untuk lebih tetap berupaya menanggulangi COVID-19 sesuai protokol dan peraturan perundang-undangan. Di sini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu dampak penerapan PSBB. PSBB memiliki beberapa dampak positif dan negatif, yang diantaranya dampak positifnya yaitu pertama yaitu seluruh orang lebih memperhatikan kesehatan. Mengurangi virus corona menjadi cepat karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan masing-masing diri kita sendiri. Dengan terbatasnya aktivitas saat ini akibat PSBB, kita sekarang lebih memperhatikan kesehatan dan menjaga kebersihan, mulai dari mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Untuk dampak positif yang kedua yaitu kualitas udara di bumi menjadi membaik. Polusi udara yang banyak tercipta dari polusi yang berasal dari kendaraan bermotor dan digunakan setiap orang untuk beraktivitas. Tetapi dengan adanya PSBB, menyebabkan orang di rumah saja dengan intensitas penggunaan kendaraan bermotor lebih kurang. Di sisi lain, banyak perusahaan atau pabrik yang mengurangi kegiatan produksi mereka menyebabkan polusi udara berkurang. Untuk dampak positif yang ketiga yaitu quality time bersama keluarga. Dengan adanya PSBB, memberikan waktu untuk lebih dekat dengan keluarga, memberi kesempatan untuk mengobrol bersama keluarga dan melakukan hobi di rumah dan melakukan kesenangan di rumah bersama keluarga. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari PSBB ini. Yang pertama yaitu work from home atau bekerja di rumah. Untuk melaksanakan salah satu program mengurangi COVID-19 yaitu physical distancing, perusahaan yang menerapkan work from home mulai melakukan efisiensi. Ini disebabkan mulai turunnya pendapatan perusahaan. Efisiensi ini dilakukan dengan cara meliburkan para karyawan dengan batas waktu yang ditentukan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah gelombang PHK yang disebabkan oleh pandemi virus corona karena turunnya kondisi finansial yang ada di perusahaan. Untuk yang kedua yaitu sektor pariwisata turun drastis. Wabah ini menyebabkan seluruh fasilitas yang ada di Indonesia ditutup sementara selama pandemi ini berlangsung. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 16 juta wisatawan asing berkunjung ke Indonesia tiap tahunnya, yang dimana 13% dari total tersebut berasal dari negeri Tiongkok atau Cina. Sebagai penyumbang terbesar untuk sektor pariwisata Indonesia, masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sektor ini, terutama untuk Bali yang merupakan tujuan wisata. Yang ketiga yaitu peningkatan angka pengangguran. PSBB mengakibatkan interaksi dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Hal ini membuat mereka terdampak kepada kondisi ekonomi mereka, seperti pekerjaan di sektor informal yaitu seperti ojek online. Pasalnya, sesuai kebijakan pemerintah, ojek online dilarang mengangkut para penumpang. Di sisi lain, social distancing yang merupakan anjuran untuk mencegah wabah ini membuat ekonomi menjadi koma. Akibatnya, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan karena adanya gelombang pemutusan kerja atau PHK yang membuat pengangguran bertambah signifikan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan untuk artikel ilmiah ini yaitu yang pertama, tengah kesehatan masyarakat yang sangat signifikan akibat COVID-19 di dunia, penyebaran virus corona semakin cepat masuk ke seluruh negara yang ada di dunia. Kelompok yang paling rentan terkena virus ini adalah mereka yang memiliki pertahanan kekebalan rendah seperti orang tua yang sistem kekebalannya menurun karena usia dan semakin diperburuk oleh kondisi kesehatan yang mendasarinya. Juga anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Di Indonesia, penyebaran virus corona sangat cepat, terutama DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan kasus corona terbanyak di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengambil langkah untuk menerapkan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial ini dilakukan dengan meliburkan seluruh sekolah, perguruan tinggi dan tempat kerja, pembatasan seluruh kegiatan keagamaan dan menutup skala fasilitas umum. Untuk melakukan PSBB, pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. PSBB ini memberikan dampak negatif seperti bertambahnya angka pengangguran akibat PHK. Di sisi lain, adapun dampak positif yang diperoleh dengan adanya PSBB selain digunakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah membagikan kualitas udara. Oleh karena itu, peran upaya dan
kebijakan dari pemerintah agar masyarakat di Indonesia diminta untuk mengikuti segala arahan pemerintah dengan harapan memulihkan kembali keadaan seperti semula. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.